Salam damai sejahtera bagi kita semua yang hidup berbahagia di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan berbagi renungan yang bertolak dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Kitab yang sangat terkenal ini dibuka dengan satu kata yang sangat indah, berbahagialah. Dalam bahasa asli ditulis Esher. Esher ini mewakili keadaan berbahagia, lalu sering diterjemahkan dengan kata diberkatilah, bahagia, beruntung, diberkati. Ini ada dalam satu akar kata Ibrani Ashar. Tentu saja kita sangat suka hidup kita berbahagia, bahkan kita beraktivitas setiap hari, bekerja, membangun rumah tangga, berelasi, itu demi berbahagia. Tapi sebenarnya kata Esher ini mengandung arti yang lebih dalam lagi, bahwa kebahagiaan yang dimaksud itu jauh lebih baik daripada kegembiraan atau kesenangan yang sementara. Bahwa berkat yang dimaksud itu mengacu pada berkat yang lengkap, yang menyeluruh, diberkati secara rohani, secara jiwani, secara jasmani. Lalu Esher juga menunjukkan bahagia karena rasa puas, rasa damai sejahtera, sehingga bisa diartikan bahwa kebahagiaan yang dimaksud oleh Mazmur 1 ayat 1 adalah kebahagiaan yang terjadi di dalam dan tidak akan bisa diganggu oleh apa yang ada di luar. Sungguh ini adalah kebahagiaan yang sangat menyenangkan dan bisa menjadi cita-cita hidup. Kalau kita sudah berbahagia seperti ini, maka lengkaplah hidup kita. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kebahagiaan ini dapat kita alami atau minimal dapat kita pertahankan jika kita sudah sempat berbahagia? Ayat 2 menyatakan bahwa orang-orang yang berbahagia, ciri khasnya adalah yang pertama, suka dengan Taurat Tuhan, menjadikan Taurat Tuhan sebagai kesukaannya. Dan kita tahu bersama kata Taurat ini sebenarnya mewakili karya Tuhan dalam kehidupan seseorang. Bagi orang Israel, Allah menginisiasi Taurat Tuhan kepada mereka. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan Taurat Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Dan jika mereka menyukai atau menjadikan Taurat itu sebagai kesukaan, maka ini adalah langkah awal untuk berbahagia. Nah, bagi saya dan saudara sebagai umat perjanjian baru, jauh lebih mulia daripada itu. Karena Allah menginisiasi bukan hanya dengan memberikan hukum Taurat, tetapi memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mati di kayu salib sebagai ganti dosa saya dan saudara, sebagai penebusan yang sempurna, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata hidup di sini mencakup kebahagiaan, berkat, damai sejahtera, kepuasan. Nah, karena itu kita kalau mau mengalami bahagia yang dimaksud oleh Mazmur 1 ayat 1, sukailah karya Tuhan. Artinya kita memilih untuk ada di dalam rencana Tuhan yang ajaib. Dan karya Tuhan ini bukannya tanpa tantangan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena ayat 1 bilang, ada nasihat orang fasik, ada jalan orang berdosa, ada kumpulan pencemooh. Maka langkah yang kedua setelah kita menyukai Taurat Tuhan, langkah yang kedua harus mengambil sikap tidak terlibat pada nilai-nilai di luar nilai kerajaan Allah. Ingat, dunia akan menawarkan nasihat-nasihatnya. Dunia akan menawarkan jalan-jalannya yang berdosa. Dunia akan menawarkan komunitas perkumpulan pencemooh.
nilai-nilai yang akan mendegradasi kita, yang akan membuat kita terpuruk, yang akan mematahkan semangat kita, yang akan membuat kita lupa dengan kehendak Allah dan rencana Tuhan yang sempurna. Jangan ada di situ, hindari itu. Ada satu tips di ayat 2 bagian B, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oleh umat perjanjian baru kita bisa membaca ini dengan menyatakan merenungkan karya Tuhan melalui firman-Nya, melalui persekutuan dengan Tuhan secara komunitas, secara pribadi. Itu siang dan malam. Bukan berarti ya kita baca Alkitab terus ya dari pagi sampai malam, dari bangun sampai tidur lagi. Bukan. Tetapi yang dimaksud dengan merenungkan siang dan malam artinya nilai-nilai kerajaan Allah itu menguasai hidup kita, baik pikiran kita, baik perasaan, bahkan perbuatan kita dikuasai oleh nilai-nilai tersebut, sehingga tidak ada celah bagi kita untuk menyimpang kepada nasihat jalan orang fasik, kumpulan pencemooh tersebut. Saya ulang, langkah pertama, kita jadikan karya Tuhan itu sebagai kesukaan kita. Itu adalah keputusan iman. Lalu langkah yang kedua, pertahankan langkah kita, pertahankan keputusan itu dengan membiarkan diri atau membawa hidup dikuasai oleh rancangan kerajaan sorga. Nah, lalu yang ketiga, kita akan mengalami ini di ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat 3 ini menggambarkan satu konsistensi. Kita bisa salah paham soal ayat 3 kalau kita memikirkan pohon yang ada di Indonesia atau di daerah tropis lainnya yang bisa bertumbuh di mana saja, berbuah di mana saja. Tetapi untuk konteks tempat penulisan kitab Mazmur adalah iklim gurun yang keras. Kita tidak akan menemukan pohon di sembarang tempat. Ada tempat tertentu di mana pohon bisa bertumbuh dengan kuat, berbuah, dan tidak layu daunnya. Apa itu? Di mana itu? Di tepi aliran air. Jadi konsistensi sebuah pohon tertanam di tepi aliran air akan membuat dia kokoh berakar untuk berbuah dan tidak layu daunnya. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kita harus tertanam di tepi aliran air, di hadirat Tuhan, di dalam rancangan kerajaan sorga, dan jangan bergeser dari situ, supaya secara konsisten kita bukan cuma bertumbuh, namun juga menghasilkan buah, berkarya, melayani, melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kita bagi kebaikan kita maupun kebaikan komunitas maupun kebaikan orang-orang di sekeliling kita, dan tidak layu daun sehingga apapun yang terjadi di luar tidak mempengaruhi kehidupan kita. Kita tetap tertanam, tetap berbahagia, dan tetap menjadi guna bagi sesama kita. Pada ayat yang keempat, 5, dan 6, pemazmur memberi satu perbandingan. Orang fasik akan terombang-ambing bagaikan sekam yang ditiup angin. Kemana zaman membawa, kemana kesulitan mendera, kesitulah mereka akan terlempar. Maka mereka tidak akan bertahan dalam penghakiman, sebab jalan orang fasik menuju pada kebinasaan. Tetapi tidak dengan saya dan saudara. Kita tetap kokoh di dalam Tuhan, berbahagia di dalam Tuhan, karena kita suka karya Tuhan dan dikuasai oleh karya tersebut sampai keselamatan sempurna menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbing dan pimpin kami menjalani kehidupan di jalan orang benar, dan bawa kami kepada kebahagiaan yang sempurna, tidak tergantung pada situasi di sekitar kami, karena kami berpaut kepada karya Tuhan yang ajaib. Terjadilah bagi kami seluruh kehendak kerajaan sorga, seluruh rencana Tuhan yang indah, yang luar biasa. Kami berbahagia di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan ku ingin mengenalmu
Indonesia.